Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku sekalian. Gimana kabar pada pagi hari ini? Apa kalian dalam keadaan sehat walafiat? Semoga kalian di pagi hari ini masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring ya, selama masa pandemi COVID-19 ini. Di sini Bapak ingin menyampaikan materi untuk kelas 11 ya, yaitu tema baru atau judul baru. Jadi nanti mohon disimak dan juga boleh mencatat jika itu ada hal-hal yang penting yang nantinya untuk menjadikan pembelajaran dan ilmu buat kalian semua ya. Tentunya itu semoga kalian di pagi hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, langsung saja ini materi yang akan Bapak sampaikan kepada kalian ya. Kemarin tentang harmonisasi hak asasi ya, atau kewajiban asasi dalam perspektif Pancasila sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, itu bab kedua, yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Nah, ini. Jadi kalian nanti akan belajar tentang demokrasi dan juga demokrasi Pancasila. Nanti ada pengertiannya. Nah, selamat mengikuti pembelajaran Bapak nanti dari awal sampai dengan terakhir. Oke. Ini adalah subpokok bahasan yang akan kalian nanti dipelajari ya, tentang subpokok bahasannya. Yang pertama yaitu hakikat demokrasi ya. Yang kedua dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Yang selanjutnya adalah membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. A. Hakikat demokrasi ya. Satu, makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintah atau pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Kata demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang politik. Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi saat ini disebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi adalah pelambangan dari kebebasan. Artinya, kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang bersumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat, sehingga kebebasan yang mereka miliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan dimiliki orang lain. Prinsip demokrasi. Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Henry Bimanyo,
sebagaimana dikutip oleh Meriam Bodiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik tahun 2008 halaman 19 sampai 118, mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokrasi. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah A. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, prinsip demokrasi. B. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. C. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. D. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. E. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. F. Menjamin tegaknya keadilan. Kemudian menurut Al-Mudi sebagaimana dikutip oleh Sri Urian dan Saifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan tahun 2006 halaman 84, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi sebagai berikut. A. Kedaulatan rakyat. B. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari diperintah. C. Kekuasaan mayoritas. D. Hak-hak minoritas. E. Jaminan hak asasi manusia. F. Pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum. H. Proses hukum yang wajar. I. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. J. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. D. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. B. Penerapan demokrasi di Indonesia. Prinsip-prinsip dasar demokrasi Pancasila. Pada bagian sebelumnya kalian telah mempelajari prinsip-prinsip demokrasi secara umum. Nah, bagaimana dengan prinsip demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia? Ahmad Sanusi dalam tulisannya yang berjudul Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi tahun 2006 halaman 193 sampai dengan 205. Mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu A. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat, asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, jangan berbenturan dengan aturan yang berlaku, yang sesuai dengan asas, kaidah,
dan juga nilai-nilai yang berlaku di negara ini. B. Demokrasi dengan kecerdasan. Artinya mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohani, kecerdasan akaliah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. C. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu dalam batas-batas tertentu. Kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, DPR, DPD, dan DPRD. D. Demokrasi dan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna penting. Pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran, hukum, legal, trust. Bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan, hukum, legal justice. Bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Legal justice, ya. Bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum atau legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemerawatan atau anarki. 4. Kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, legal interest, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pemisahan kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan, division and separation of power, dengan sistem pengawasan dan perimbangan, check and balance. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak asas tersebut, melainkan lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya.
G. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka, independen, yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka itu penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsideran, pertimbangan, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian dan petitumnya, ya. Demokrasi dengan otonomi daerah. Artinya, otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten kota. Dengan demikian, peraturan pemerintah untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahannya sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerahnya. I. Demokrasi dengan kemakmuran. Artinya, demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum, sebab bersamaan dengan itu semua, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ternyata ditunjukkan untuk membangun negara kemakmuran, welfare state, oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan atau organisasi yang jadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan oleh hak-hak khusus. Demikian untuk materi tentang dinamika, ya, demokrasi Pancasila yang Bapak sampaikan. Nanti jika ada hal-hal yang lain yang perlu ditanyakan, ya dipersilahkan untuk mempertanyakan, ya. Jika ada yang tidak dimengerti, di nomor WA Bapak kalian mungkin sudah tahu, ya, boleh dijapri. Nanti Bapak akan menjawab tentang pertanyaan yang
Bapak presentasikan dan materi hari ini yang kita bahas dan Bapak sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran. Jangan lupa untuk absen berlaku diisi di tempat yang sudah tersedia, yaitu di komennya, dengan menyebutkan nama dan bilang hadir, karena daftar kehadiran akan Bapak diambil dari situ. Jadi kalian yang mengisi di komen, maka berarti kalian mengikuti pembelajaran Bapak dari awal sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.